Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, jika di video sebelumnya sudah dibahas tentang penyusunan persamaan dasar akuntansi, di video kali ini akan dibahas tentang bagaimana menyusun laporan keuangan atau financial statements berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Ini adalah persamaan dasar akuntansi Salon Meli yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini merupakan catatan atas transaksi keuangan yang terjadi di Salon Meli selama bulan Juni tahun 2020. Nah, apabila kita perhatikan dari persamaan dasar akuntansi ini, kita belum bisa mengetahui apakah Salon Meli memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Maka dari itu, tahap selanjutnya yang harus kita lakukan setelah menyusun persamaan dasar akuntansi adalah menyusun laporan keuangan atau financial statement. Laporan keuangan itu sendiri ada 5. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Kemudian yang kedua ada laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, statement of owner capital. Kemudian yang ketiga ada neraca atau balance sheet. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow statement. Dan yang terakhir atau yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statements. Nah, yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu adalah bagaimana menyusun keempat laporan ini, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Untuk catatan atas laporan keuangan kita tidak akan bahas karena di dalam catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan-penjelasan lebih lanjut tentang keempat laporan ini, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan arus kas. Selain itu juga di dalam catatan atas laporan keuangan itu juga memuat tentang gambaran umum perusahaan. Dan kita akan memulai pembahasan pertama yaitu tentang bagaimana menyusun laporan laba rugi atau income statement. Nah, laporan laba rugi pada dasarnya itu adalah laporan yang menggambarkan kinerja perusahaan. Dari laporan laba rugi kita bisa mengetahui apakah perusahaan memperoleh laba atau menderita kerugian. Dari mana kita bisa mengetahuinya? Yaitu dari selisih antara pendapatan dan juga beban. Sehingga secara matematis laporan laba rugi ini bisa dirumuskan dengan laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Tentu apabila pendapatannya lebih besar daripada beban berarti perusahaan memperoleh laba, dan juga sebaliknya apabila beban yang lebih besar daripada pendapatan berarti perusahaan menderita rugi. Nah, kali ini kita akan menyusun laporan laba rugi dari persamaan dasar akuntansi Salon Meli. Di sini sudah diwarnai ya. Jadi komponen-komponen yang akan kita gunakan di dalam proses penyusunan laporan laba rugi yaitu adalah pendapatan dan juga beban. Nah, ini pendapatan ya. Jadi totalnya ada 300.000 kita jumlahkan. Itu pendapatan jasa di tanggal 16 dan pendapatan jasa di tanggal 20. Totalnya 300.000. Kemudian bebannya nanti kita akan tuliskan satu persatu mulai dari beban listrik dan air, beban gaji, beban perlengkapan, dan juga beban bunga bank. Nah, di dalam penyusunan laporan keuangan, dalam hal ini laporan laba rugi ya, sama dengan penyusunan persamaan dasar akuntansi, yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah KOP-nya. Jadi di sini terdiri dari nama perusahaan, kemudian apa yang kita buat dan periode waktunya. Kita akan menyusun laporan laba rugi Salon Meli ya. Kemudian yang akan kita susun di sini kita tuliskan di baris kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga periodenya yaitu untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 karena di sini bulan Juni tanggalnya sampai tanggal 30 ya. Nah, sekali lagi laporan laba rugi ini mencerminkan laba atau rugi perusahaan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan juga beban. Laporannya seperti ini ya. Jadi pendapatan tadi kita sudah totalkan ya. Ada pendapatan jasa di tanggal 16 200.000 dan 100.000 di tanggal 20, totalnya 300.000. Nah, 300.000 ya. Kemudian bebannya kita tulis satu persatu. Beban listrik 20.000, kemudian beban gaji 20.000, beban perlengkapan 24.000, dan juga beban bunga bank 2.000. Bebannya dijumlahkan, jumlah bebannya menjadi 66.000 ya. Kita selisihkan pendapatan dan juga beban. Jadi pendapatan dikurangi dengan beban. Di sini lebih besar pendapatannya sehingga perusahaan memperoleh laba atau keuntungan ya. Nanti kalau misalnya pendapatannya lebih kecil, berarti di sini tidak ditulis laba tapi ditulis rugi. Jangan lupa setelah selesai menyusun laporan, kita tutup dengan garis 2.
Silahkan ya diperhatikan kembali bagaimana kita menyusun laporan laba rugi yang merupakan selisih antara pendapatan dan juga beban. Nah, untuk penyusunan laporan laba rugi itu sendiri bisa disusun dengan dua cara, yaitu single step atau multiple step. Bagaimana perbedaannya? Kita akan menggunakan contoh lain ya, tidak menggunakan contoh dari Salon Meli. Karena di Salon Meli hanya ada satu jenis pendapatan usaha saja, yaitu pendapatan jasa salon. Kita pakai di sini laporan laba rugi dari Bengkel Putrajaya misalnya ya. Nah, bisa diperhatikan di sini laporan laba rugi dengan single step dari Bengkel Putrajaya. Laba bersihnya kita bisa ketahui dari jumlah pendapatan usaha dikurangi dengan jumlah beban usahanya. Nah, apabila laporan laba rugi Bengkel Putrajaya ini disusun dengan multiple step, bisa dicermati seperti ini ya. Kita cari laba di luar usahanya atau mungkin rugi di luar usaha ya. Nah, di sini diketahui setelah kita selisihkan antara pendapatan sewa dan beban bunganya, ketemu laba di luar usaha 80.000. Jadi setelah itu kita jumlahkan dengan laba usaha, ketemu dia laba bersihnya 710.000. Nah, jadi di sini meskipun hasil akhirnya sama, yang membedakan di sini adalah proses penyusunannya dari single step dan juga multiple step. Bisa dilihat perbedaannya ya. Oke, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal, statement of owner's capital. Jadi dalam hal ini kita akan melihat perubahan modal dari perusahaan sebagai akibat dari kegiatan atau operasional usaha itu sendiri. Nah, jadi dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas yang harus kita perhatikan di sini adalah berapa ekuitas awal dari pemilik ya. Apakah ada penambahan ekuitas selama periode ini dan juga adakah pengambilan untuk kepentingan pribadi atau privi. Kemudian juga yang diperlukan di dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas ini yaitu kita memerlukan data laba atau rugi dari perusahaan. Nah, itu dari laporan laba ruginya. Di sini kita bisa melihat perusahaan memperoleh laba sebesar Rp234.000. Nah, yang pertama kita tuliskan sama seperti tadi kita menyusun laporan laba rugi adalah kopnya. Di sini nama perusahaan, kemudian baris kedua yang kita buat adalah laporan perubahan ekuitas, baris ketiga periodenya yaitu berakhir 30 Juni 2020. Oke, jadi laporan perubahan ekuitasnya seperti ini ya. Jadi di baris pertama ini kita tuliskan ekuitas awal Rp580.000. Nah ini ya, jadi Rp580.000 ini kita catat ya, kita tuliskan. Kemudian laba bersih usaha Rp234.000. Ya, 234. Nanti kalau misalnya rugi, berarti kita tinggal ganti saja. Jangan dicatat laba di sini tapi rugi ya. Tulis sebesar kerugiannya. Ini karena perusahaannya memperoleh laba usaha, jadi di sini kita catat laba bersih usahanya. Kemudian ada prive atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Di sini privenya sebesar Rp5.000. Kita catat di sini privenya Rp5.000. Nah, laba kita selisihkan dengan privenya. Jadi masih lebih besar laba. Sehingga ada penambahan ekuitas atau penambahan modal sebesar Rp229.000 yang kita jumlahkan dengan ekuitas awal, sehingga ekuitas akhirnya menjadi Rp809.000. Kita tutup 2. Nah, bagaimana jika seandainya yang diperoleh perusahaan bukan laba, tapi rugi? Nah, anggaplah misalnya ini adalah rugi sebesar Rp234.000. Maka rugi prive itu kan sama-sama mengurangi modal, kita jumlahkan. Jadi di sini namanya bukan penambahan ekuitas, tetapi pengurangan ekuitas atau pengurang ekuitas. Jadi sebesar penjumlahan antara rugi dan juga privenya. Sehingga ekuitas awal nanti dikurangkan dengan pengurangan ekuitas berapa, sehingga nilai ekuitas akhirnya akan semakin turun dibandingkan dengan ekuitas awalnya. Nah, secara matematis untuk laporan perubahan ekuitas ya, dalam hal ini kita menghitung besarnya ekuitas akhir atau modal akhir. Sehingga kita bisa rumuskan modal akhir itu sama dengan modal awal ditambah laba dikurang dengan privi. Jadi kadang kalau kita mengerjakan soal-soal pilihan ganda, ada biasanya soal-soal itu yang berhubungan dengan penerapan dari laporan perubahan ekuitas. Atau rumus itu bisa kita jabarkan menjadi modal akhir sama dengan modal awal ditambah pendapatan dikurangi beban dikurangi dengan privi. Karena sekali lagi komponen dari laba itu sendiri adalah pendapatan dan juga beban.
Nah, jika kita perhatikan di sini ya, ekuitas akhirnya yaitu sebesar 809.000. Ini sama dengan nilai akhir ekuitas di persamaan dasar akuntansi, 809.000. Jadi ketemunya harus sama. Nah, jika berbeda ada kemungkinan kesalahan terjadi pada saat penyusunan laporan laba rugi. Misalnya bebannya mungkin ada yang belum masuk salah satunya, jadi bisa lebih teliti lagi. Oke, untuk laporan berikutnya yang akan kita susun adalah neraca atau balance sheet. Nah, neraca di sini menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yaitu berapa total aset yang dimiliki, berapa liabilitas, dan juga ekuitasnya. Untuk komponen-komponen yang kita gunakan dalam penyusunan neraca, yaitu di sini adalah aset, sudah ditandai di sini ya, yaitu kita akan memasukkan nanti berapa jumlah kasnya, yaitu saldo akhirnya ya, atau sisa akhir periodenya, perlengkapan, piutang, peralatan, demikian juga untuk liabilitas dan ekuitasnya. Jadi nanti kita akan catatkan saldo akhir periodenya. Pertama kita tuliskan KOP-nya dulu, yaitu nama perusahaan Salon Meli, kemudian yang kita susun neraca dan periodenya, yaitu per 30 Juni tahun 2020. Nah, di sini ya, ini adalah neraca dari Salon Meli ya. Ini neracanya disusun dengan bentuk skontro atau T ya. Jadi ada dua, bentuk T atau bentuk skontro, dan juga kita bisa menggunakan bentuk stafel atau bentuk laporan. Apabila kita menggunakan bentuk T atau bentuk skontro ya, maka di bagian kiri kita akan menuliskan untuk asetnya ya. Kemudian di bagian kanan kita akan menuliskan untuk liabilitas dan ekuitasnya. Nah, apabila laporan neraca yang kita susun ini menggunakan bentuk stafel atau laporan ya, maka kita akan menyusun aset terlebih dahulu sampai dengan akhir ya, total asetnya berapa. Kemudian setelah itu di bawahnya kita akan lanjutkan dengan penyusunan liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi jelas perbedaannya ya, bentuk T atau bentuk skontro dan bentuk stafel atau bentuk laporan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kita lanjut pembahasan neraca Salon Meli. Jadi di sini kita catatkan aset perusahaan di bagian kiri ya. Kasnya 2.433.000, sekali lagi kita ambil dari saldo akhirnya. Kemudian perlengkapannya 76.000 ya. Piutangnya 0 rupiah. Kita tidak tuliskan ya. Boleh kita tuliskan keterangannya saja di sini, piutang bisa di strip. Kemudian peralatan 200.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita jumlah total asetnya 2.709.000 rupiah. Kita tutup dua. Kemudian lanjut dengan liabilitas dan ekuitas di bagian kanan ya. Liabilitasnya di sini ada utang usaha dan utang bank. Yang jumlah saldo akhirnya utang usaha 100.000 dan utang banknya 1.800.000. Kita jumlahkan jumlah utang 1.900.000, kemudian ekuitas 809.000 yang tadi sudah kita hitung di laporan laba rugi juga hasilnya sama ya, 809.000. Nah, kita jumlahkan jumlah ekuitas dan juga jumlah utangnya. Di sini total utang dan ekuitas 2.709.000. Jadi sama dengan total aset. Nah, jadi persamanya di sini untuk neraca aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, terakhir yang akan kita pelajari yaitu adalah penyusunan laporan arus kas atau cash flow statement. Jadi pada dasarnya laporan arus kas di sini menunjukkan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas. Nah, laporan arus kas atau cash flow itu terdiri dari 3 aktivitas. Apa sajakah? Yang pertama ada aktivitas operasi atau operating activities yang sering juga dikenal dengan istilah aktivitas usaha. Di dalam aktivitas operasi atau aktivitas usaha yang kita catatkan adalah yang mempengaruhi kas yang berhubungan dengan kegiatan operasional usaha. Dalam hal ini misalnya terjadi penerimaan pendapatan, kemudian pembayaran beban, termasuk juga di dalamnya kalau ada pelunasan piutang, pembayaran utang usaha yang tergolong utang jangka pendek ya, dan juga ada pembelian perlengkapan yang tergolong kekayaan atau aset yang pemakaiannya tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian ada yang kedua yaitu aktivitas investasi atau investing activities. Di sini mencatat kegiatan
penerimaan atau pengeluaran kas akibat dari investasi itu sendiri. Dalam hal ini misalnya pengadaan aset yang tergolong aset tetap atau jangka panjang, misalnya membeli peralatan, membeli mesin, membeli kendaraan. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing activities yang juga kadang dikenal dengan istilah aktivitas keuangan. Di dalam aktivitas pendanaan ini kita mencatat sumber-sumber keuangan perusahaan yang bisa berasal dari utang, misalnya utang bank, jadi tergolong utang jangka panjang, atau dari modal, dalam hal ini berasal dari pemilik. Termasuk juga di dalamnya adalah pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik. Nah, jadi kita akan menyusun laporan arus kas dari salon mailing. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan kopnya ya, kita akan mulai dari penyusunan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, di sini sudah ditandai ya, diberikan warna biru. Untuk aktivitas operasi sekali lagi berasal dari penerimaan pendapatan, kemudian pembayaran beban. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini ya, pastikan pendapatan itu sudah diterima secara tunai. Dalam hal ini ada di tanggal 16 ya. Kemudian untuk di tanggal 20 kita tidak catatkan karena di sini pendapatannya diterima secara kredit, yaitu ada piutang 100.000. Nah, kemudian ada pelunasan piutang pelanggan ya. Jadi ini juga menambah kas. Ada 100.000 di sini di tanggal 27 ya. Jadi di sini baru kita catatkan karena di sini pelanggan sudah melunasi piutangnya, berarti kan kasnya bertambah. Jadi menambah kas. Kemudian ada pembelian perlengkapan. Nah, untuk pembelian perlengkapan ya senilai 20.000 kita juga masukkan ke arus kas untuk aktivitas operasi karena perlengkapan tergolong harta lancar yang jangka waktu pemakaiannya tidak lebih dari 1 tahun ya. Nah, berikutnya ada pembayaran utang usaha ya. Jadi ini revisi sedikit, bukan pembelian tapi pembayaran utang. Nah, jadi di sini ada pembayaran utang senilai 50.000 di tanggal 5. Kita juga catatkan mengurangi kas di sini ya. Sehingga kita di sini isikan kurang, kasnya berkurang, boleh dikurung sekali lagi ya. Jadi untuk kurang ini diisikan kurung saja biar lebih jelas nanti kalau latihan secara manual. Nah, kemudian untuk pembayaran beban-beban di sini ya. Jadi ada beban listrik dan air, beban gaji dan beban bunga bank. Jadi ini adalah beban-beban yang kita bayarkan secara tunai. Jadi untuk beban itu sendiri ada 2 jenis ya, ada beban eksplisit, ada beban implisit. Nah, untuk beban eksplisit itu sendiri adalah beban yang ada wujud nyatanya atau wujud fisiknya. Dalam hal ini ada uang yang keluar. Seperti misalnya ya tadi kita bayar gaji, bayar listrik, jadi ada wujud fisiknya. Jadi kita untuk bayar gaji kan kita ada keluar uang ya. Berbeda dengan beban perlengkapan, untuk beban perlengkapan ini adalah beban yang tergolong beban implisit. Jadi tidak ada wujud uang yang keluar, tetapi beban itu terjadi. Misalnya untuk beban perlengkapan ini kan mengurangi ke modal sebagai beban 24.000 karena perlengkapannya sudah menjadi beban, sudah terpakai ya, berarti perlengkapannya berkurang. Jadi perlengkapannya yang berkurang 24.000, kasnya tidak ada pengaruhnya tetap. Sehingga ini tergolong beban implisit. Jadi tidak masuk di dalam laporan arus kas. Jadi harus hati-hati ya. Jadi sekali lagi ditekankan di sini yang dimasukkan adalah yang memang mempengaruhi kas, baik itu menambah ataupun mengurangi kas. Nah, sehingga di sini total dari arus kas aktivitas operasi adalah 188.000. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Ini dalam hal ini yang untuk salon Meli ya, yang termasuk arus kas dari aktivitas investasi yaitu pembelian peralatan. Nah, meskipun di sini peralatan yang dibeli senilai 200.000, tapi ingat sekali lagi yang kita bayarkan secara tunai yang mengurangi kas hanya 50.000, sehingga yang kita catatkan di laporan arus kas adalah sebesar Rp50.000. Ya, pembelian peralatan jadi kasnya berkurang 50.000. Kemudian yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan. Dalam hal ini yang mempengaruhinya adalah adanya ekuitas dari pemilik menambah kas ya 500.000. Jadi meskipun di sini modalnya 580.000, hati-hati. Yang dimasukkan adalah 500.000 karena 80.000-nya berupa perlengkapan ya. Nah, kemudian adanya utang ya, utang bank, penerimaan utang bank kasnya bertambah
senilai 2 juta rupiah, dan juga kasnya berkurang karena ada pengambilan pribadi dari pemilik, ada prepay senilai 5.000 rupiah. Jadi bisa diperhatikan untuk arus kas dari aktivitas pendanaan di sini, investasi ekuitas 500.000, kemudian ada penambahan utang bank 2 juta rupiah, prepay 5.000, dan juga ada lagi 200.000 ya di sini. Nah, 200.000-nya itu karena kita melakukan pembayaran utang bank. Jadi membayar cicilan utang bank sebesar 200.000. Jadi total arus kas dari aktivitas pendanaan adalah sebesar 200.000 rupiah. Sehingga arus kas bersihnya 2.433.000 rupiah. Kita tutup 2. Jadi jumlah 2433 ini sama juga dengan jumlah 2433 yang ada di persamaan dasar akuntansi. Nah, demikian pembahasan kali ini tentang menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, kalau ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan akuntansi sekali lagi memerlukan banyak latihan soal. Jangan takut salah, terus berlatih untuk meningkatkan kemampuan. Tetap jaga kesehatan dan semangat!